Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melania Suryati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait drainase perkotaan. Kota merupakan tempat bagi banyak orang untuk melakukan berbagai aktivitas. Maka untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan penduduknya, harus ada sanitasi yang memadai, misalnya drainase. Dengan adanya drainase tersebut, genangan air hujan dapat disalurkan, sehingga banjir dapat dihindari dan tidak akan menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada masyarakat, serta aktivitas masyarakat tidak akan terganggu. Drainase merupakan suatu sistem untuk menyalurkan air hujan. Sistem ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, apalagi di daerah yang berpenduduk padat seperti di perkotaan besar. Secara definisi, drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota yang berfungsi untuk mengendalikan atau meringankan kelebihan air di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal sehingga tidak mengganggu aktivitas di masyarakat. Jenis drainase perkotaan menurut sejarah. Yang pertama, drainase alami. Yang kedua, drainase buatan. Berdasarkan tempat pengaliran, ada drainase permukaan dan drainase bawah permukaan. Sedangkan berdasarkan konstruksi, terbagi menjadi saluran terbuka dan saluran tidak terbuka. Berikut adalah fungsi drainase. Yang pertama, mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya. Ketiga, mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. 4. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah dan melindungi sarana dan prasarana yang sudah terbangun. Fungsi drainase berdasarkan layanan. Yang pertama, sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri, dan komersial. Yang kedua, sistem drainase utama. Yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, tersier, beserta bangunan pelengkapnya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. 3. Pengendalian banjir. Fungsi drainase berdasarkan fisik terbagi atas 3, yaitu sistem saluran primer. Dimensi saluran ini bersifat relatif besar. 2. Sistem saluran sekunder. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan. Dan sistem saluran tersier, drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal. Berikut adalah konsep drainase berwawasan lingkungan. 1. Drainase pengatusan, yaitu mengatuskan air kelebihan ke badan air terdekat. Air kelebihan secepatnya dialirkan ke saluran drainase, kemudian ke sungai, dan akhirnya ke laut. 2. Drainase ramah lingkungan, didefinisikan sebagai upaya untuk mengelola air kelebihan dengan berbagai metode, diantaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah. 3.
konsep drainase ramah lingkungan merupakan suatu konsep yang ke depan sangat diperlukan dan erat kaitannya dengan perubahan iklim. Metode penerapan berwawasan lingkungan. Yang pertama, lubang resapan biopori adalah alternatif untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. 2. Metode kolam konservasi dilakukan dengan membuat kolam-kolam air baik di perkotaan, permukiman, pertanian, atau perkebunan. Metode sumur resapan merupakan cara praktis dengan cara membuat sumur untuk mengalirkan air hujan yang jatuh pada atap perumahan atau kawasan tertentu. 4. Parit infiltrasi air hujan adalah suatu bentuk galian parit yang diisi kembali dengan batuan sehingga membentuk cekungan di bawah permukaan tanah yang mampu menampung limpasan air hujan. 5. Metode reverse side polder adalah metode menahan aliran air dengan mengelola atau menahan air kelebihan hujan di sepanjang bantaran sungai. Dalam drainase saluran, terdapat kriteria yang mendukung terutama dalam hal konstruksi saluran, sehingga dalam kecepatan pengalirannya masih mampu meresapkan air hujan. Berikut beberapa kriteria penggunaan konstruksi saluran. Berikut adalah produk beton saluran air untuk drainase di perkotaan. Yang pertama, UDITCH adalah elemen pracetak yang umumnya digunakan dalam proyek infrastruktur dan drainase. Ini adalah saluran beton yang memiliki bentuk mirip huruf U saat dilihat dari samping. 2. Pipa beton RCP adalah pipa pracetak yang terbuat dari beton yang diperkuat dengan tulangan baja. Biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi infrastruktur, terutama dalam sistem drainase, saluran air, dan instalasi pembuangan air limbah. 3. Box culvert adalah struktur pracetak yang digunakan dalam proyek infrastruktur untuk mengalirkan air di bawah jalan kereta api, trotoar, atau area lain. Secara umum, sistem drainase yang tepat akan memberikan berbagai kegunaan, yaitu mengeringkan wilayah yang becek di mana terdapat kelebihan air dan mencegah akumulasi air tanah pada satu titik. Selanjutnya, sistem drainase membantu menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal atau yang diharapkan. 3. Mampu mengendalikan erosi tanah. 4. Menghindari adanya kerusakan jalan maupun bangunan yang ada akibat adanya akumulasi air pada satu titik, dan mencegah banjir dengan mengendalikan air hujan. Buis beton merupakan beton pracetak yang memiliki beragam fungsi sebagai saluran air. Salah satu yang sering digunakan di fasilitas drainase adalah buis beton bentuk U. Saluran dengan buis beton ini bisa menjadi pilihan saluran irigasi hingga saluran pembuangan. Selain sebagai saluran, beton pracetak ini juga dimanfaatkan sebagai jembatan yang berukuran kecil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ke Golden Lamian beli es lasih. Cukup sekian dan terima kasih.